ada dua atau ada tiga. Jadi dari ini semuanya full dari bata dan sudah cukup canggih ya Pak teknologinya. Ya, kawanan ya, dari kita kawanan. Jadi kalau berpikir berpikir investasi, terakota harus menjadi budaya masyarakat Majalengka. Artinya mungkin nanti harus menjadi kebiasaan rakyat dan dalam memproduksi terakota ini atau bisa berkembang menjadi home industri masyarakat Majalengka. Ini yang utama ya. Jadi dalam bentuk investasinya bagaimana terakota menjadi budaya untuk masyarakat Majalengka. Untuk hal-hal yang kita perlukan, terakota kita pandang untuk produk. Akan kita terapkan pada sudut-sudut atau pada gedung-gedung bangunan pemerintah atau bangunan masyarakat, sehingga nanti diharapkan ciri khas Majalengka sebagai kabupaten terakota ini betul-betul real. Ya, tidak hanya wacana, tidak hanya teori gitu, tapi teraplikasi. Kebijakan itu didaratkan oleh semua kalangan begitu. Makanya langkah pertama saya sudah membuat surat keputusan Bupati yang mengharuskan kepada para asosiasi dalam membangun infrastruktur di Majalengka menggunakan bentuk lain dari terakota, apakah pada jendelanya atau pada hiasan lainnya gitu, atau untuk sebuah nama dari proyek itu gunakan terakota. Artinya apa? Bagaimana terakota ini menjadi gerakan budaya untuk masyarakat Majalengka, itu kan yang terus akan kita bangun. Setelah itu hilang lagi. Paling tadinya unggul mager ini-initan tahu unggul nah jerono gitu loh itu loh konektor. Ada diskusi sampai malam dan penjelasan dari orang riset mengenai seni rupa. Tapi itu belum pasti juga, kita belum tahu apakah dia kerajaan yang eksis sendiri atau dia bagian dari satu kerajaan besar gitu. Nah, kami ingin menarik lebih jauh, apakah misalnya tadi kata kuncinya sangat mungkin gitu, bila di daerah pantai utara Jawa ini, Jawa Barat ini terdiri kerajaan-kerajaan kecil yang sudah eksis gitu. Dan termasuk salah satunya kalau kita tarik agak jauhan dikit ada di Jatiwangi itu pada masa yang sama gitu ketika itu. Nah, sejauh itu demikian rencananya. Tapi saya kira rencana itu agak terlalu ambisius untuk kami realisasikan saat ini karena proses riset yang ini memerlukan riset yang sangat panjang. Jadi ya saat ini kami baru bisa membuat sebuah karya berjudul Terracotta Connection Pilot Project. Jadi proyek awal tentang mengenai silsilah tanah, silsilah kebudayaan tanah. Di sini ada klaim saat tanah bersentuhan dengan kebudayaan baru, ia akan berkembang mencipta ulang jati dirinya. Jatiwangi, Rabu ketiga tahun tanah. Kapan nih teman-teman? Nah, ini kita masuk. Dia masuk kok nggak ngajak-ngajak sih? Nah, Bang, jelasin lagi dulu Bang. Ya, jadi ini ada titik-titik yang sebenarnya kami acak ya. Sebenarnya Jatiwangi kan agak ke dalam ya, agak inland gitu. Tapi jadi Jatiwangi kan dia diapit sama Indramayu yang ada bangun batanya sama Kuningan sebenarnya. Kuningan itu bagian dari kebudayaan megalitik ya di tengah, dari Bogor, dari Banten, Bogor ke Cianjur sampai Kuningan ya.
Nah itu makanya sangat mungkin kalau di Jatiwangi itu ada semacam kekuatan sovereignty ya yang udah established sejak sejak beberapa abad sebelum Masehi gitu. Jadi sebenarnya basis dari kebudayaan Tarakota itu adalah masyarakat Buni yang sebenarnya memang sudah mulai perdagangan global ya dengan masyarakat Nusantara pada abad itu gitu. Nah, ini sebenarnya ada gambar-gambar dari Batu Jaya. Batu Jaya itu bangunan bata yang sudah sebenarnya sangat kompleks ya. Ada dia nggak punya pelipit bergerigi ini yang nggak ditemukan di candi lain, candi bata lain ya di Nusantara. Kalau di Andes itu cuma ada di Borobudur, Mendut, sama Pawon. Tapi ini Batu Jaya yang paling tua di Jawa. Nah, kalau ini timeline yang sebenarnya mempengaruhi perdagangan global, lalu ada evolusi neolitik ya, orang-orang mengenal bercocok tanam. Nah, di sini kita temukan di situs Batu Jaya. Jadi di sana ada 4 lapis kebudayaan. Di sini ada tulisannya 2 kali fase ya, Van ya. Fase pembangunan. Di sini ada foto. Jadi di dalam candi yang kita lihat, candi ini candi Blandongan di kompleks Batu Jaya, ada candi di dalamnya. Ini diduga adalah fase pertama pembangunan dan ini fase kedua. Dan gaya arsitekturnya itu dipengaruhi oleh konflik Sriwijaya dan Tarumanegara di situ. Menarik ya, ketika kita gali lebih jauh, lebih dalam lagi di situs Batu Jaya ini ada kompleks perkuburan ya. Ya. Kompleks perkuburan yang dia menyimpan tembikar dan manik-manik ya, manik-manik golok kaca, golok besi. Ya. Dan ya itu yang diduga adalah perkuburan prasejarah. Nah di sini kalau kita tarik lebih jauh lagi kebudayaan Tarakota, dia kronologis itu dari abad kurang lebih 2 sebelum Masehi hingga 10 Masehi. Kenapa 10 Masehi? Karena situs ini terendam oleh Sungai Citarum hampir selama 9 abad terendam oleh luapan Sungai Citarum. Dan dia baru surut abad ke-19 dan orang-orang baru yang sekarang tinggal di situ yang menetap di Batu Jaya baru pindah ke situ, baru meninggal di tempat itu pada abad ke-19. Makanya di sana nggak ada mitos yang mengikat masyarakat dengan sejarahnya gitu. Tapi ada mitos-mitos yang berkembang meskipun masyarakat nggak tahu menahu betul tentang adanya unur-unur. Unur itu semacam gundukan tanah yang isinya seperti bata-bata kayak gini. Cuma dia terkubur dalam bukan terkubur ya, kayak ada tanahnya ya, ada ini tanahnya. Cuma mereka mereka menjadikan bata itu jadi pemujaan nih, jadi medium ritual ya, menjadikan bata itu menjadi medium ritual. Dan di situ ada mitos kalau orang mengambil batu di tempatnya itu keluarganya sakit gitu, anaknya sakit dan segala macam. Jadi bisa dia Wahyu dan Lutfan. Ya, punten Bapak semuanya. Presentasi ini sebenarnya saya dengan kawan-kawan inisiasi melalui suara-suara dari tanah yang kita minta izin untuk dipresentasikan saat ini. Contohnya kayak di tanah Indramayu ini, Sambimaya. Sebenarnya tanah ini atau situs candi ini baru ditemukan di 6 bulan kemarin semuanya. Nah di sini menjadi menjadi berubah konsep ceritanya dari masyarakat itu sendiri. Yang awalnya batu-batu ini dipergunakan untuk jalan biar tidak terlalu dalam gitu karena hujan atau air atau gitu. Tapi saat 6 bulan kemarin ditemukan dan menyatakan ini adalah candi, mereka menjadi mitos baru bahwa kalau yang ngambil batu ini itu akan ada penyakit apa gitu. Supaya aman ya. Supaya aman. Tapi lagi-lagi itu menjadi mitos ya.
Itu cerita warga aja. Dan dari yang mempunyai sawah ini malah mengizinkan kita untuk membawa beberapa batu ini. Jadi ya kita sepanjang Indramayu masuk ke Subang tiba-tiba menemukan situs yang dimana persawahan juga itu ada tengkorak manusia yang umurnya adalah sebelum Masehi. Itu. Tapi di situ sudah ada situs Nyai Subang Larang. Subang ya. Iya. Ya, dan itu ditemukan di 2018 ya. 2011. Dan baru di rekonstruksi 2018 ya, penggalian ulang. Gitu. Nah, masuk ke Kerawang, kita masuk ke persawahan lagi, itu yaitu Candi Jiwa, Candi Gandongan menjadi sebuah monumen yang tidak pernah diduga-duga sebelumnya, candi berupa batu bata. Kita masuk situ, cerita di situ ada candi yang masih tenggelam di dalam kubangan air di tengah-tengah sawah dan bebek bisa berenang bebas di sana gitu. Jadi kalau zaman dulu ada di Buddha ya, itu ada ritual pradaksina, memutari candi jarum jam gitu. Kalau di Borobudur kan kita bisa lihat dari reliefnya, arah relief. Tapi kalau di Batu Jaya itu dari belum ada ditemukan itu. Nah, dan lanjut dulu masuk ke Buni. Oh, masuk ke Buni. Ya, dari Batu Jaya kami berdua perjalanan masuk ke Bekasi. Yang dimana ceritanya juga beda. Buni ya. Iya, yang dimana di situ adalah kampung emas yang ditemukan emas pertama kalinya oleh seekor kerbau. Jadi dari situlah muncul cerita-cerita yang kita anggap ini menjadi ya tanah adalah kehidupan kita semua. Pernah dengar kota Agropolis? Agropolis gimana Pak? Bekasi. Bekasi juga. Itu yang ngomong orang Yunani. Oh. Itu antropolog harus mencari itu. Oh, siap. Karena kita juga ada perdebatan dalam sejarah menganggap bahwa Purnawarman abad keempat itu dianggap kan Tarumanegara itu dianggap kerajaan pertama ya. Kemudian ada Putih, kemudian Sriwijaya. Tapi kan ada Salakanagara kan. Gitu. Nah, temuan-temuan itu yang justru nanti akan membuktikan. Cuman kan pesan saya tadi bikin argumen tentang hal baru. Gitu supaya kita ini memang bukan antitesis ya, tapi tesis baru terhadap hal-hal yang tadi ditemukan kan. Ada kaitan nggak Buni dengan Batu Jaya umpamanya kan gitu. Ada. Walaupun ruang lingkupnya ada kan, itu adanya ini harus dipublikasikan. Bisa didengar di sini bahwa yang ternyata yang memberikan cerita itu adalah orang keturunan Buni yang orang keturunan Batu Jaya yang pindah ke Bekasi. Betul. Tadi saya dengar ini, praktisnya udah dengar ini. Di sini ada orang yang sedang ngomong, yang ada di sini. Ya. Jadi si tanah ini kayak bicara gitu kan. Dan suara ini, rekaman ini saya kira dibawa ke mana-mana juga otentik lah. Gimana cara mendapat suara? Kita caranya itu sebenarnya ngobrol biasa aja sih Pak. Bukan itu yang saya dengar. Oh, di MP3 sini ada. Kita pakai alat. Bukan itu maksud saya. Dari ceritanya dia bilang dari bata itu. Oh, siap seolah-olah Pak. Itu seolah. Tapi ada cerita lucu juga jadi dalam perekaman. Ya, saudara-saudara, demikian rangkaian kunjungan saya ke Trineng Terakota jadi Jatiwangi Art Factory ini. Ini banyak sekali karya-karya yang sangat inspiratif dan bagaimana nanti tanah akan bekerja bersama api, bersama angin untuk mewujudkan apa yang disebut dengan susunan kota terakota. Nah, demikian ya, semoga tayangan ini memberikan banyak sekali gagasan inspirasi bagi yang lahir. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.